orang cuma nanya lu ngapain aja, oh jualan kue is not bad ya, itu bagus, cuman somehow I pikir kalau bisa lebih why not gitu. Kalau aku bisa lebih ngebanggain kedua orang tua aku, kenapa enggak gitu. Dan datanglah di situ audisi MasterChef season 8. Men, aku langsung kepikiran kenapa nggak ikut gitu MasterChef season 8. Aku dari kemarin nonton yang season lalu, wah seru ya masak dan segala macem gitu. Cuman bedanya kalau MasterChef Indonesia kan kebanyakan masakan berat, sedangkan aku lebih seringnya ke dessert dan roti-roti gitu. Jadi ini bakal tantangan yang besar banget gitu. Cuman tantangan terbesar untuk ikut MasterChef season 8 adalah bertemu dengan orang-orang yang nggak aku kenal sama sekali. Jadi selama dari aku umur 9 tahun sampai aku umur 18 tahun, dari situ aku baru pertama kali keluar untuk bertemu orang baru. Literally, itu adalah tantangan terbesar sih. Dan akhirnya pun aku bikin video audisi MasterChef season 8 yang aku pikir ya udah aku bikin video ini, kalau masuk alhamdulillah, ya kalau enggak ya I can do anything else lah, maksudnya bisa ngelakuin apa. Dan ternyata ditelepon sama Mas season 8 kalau aku lolos dari audisi. Itu bener-bener wah seneng banget, I was crying, aku bener-bener nangis, aku peluk mama, adik-adik, kakak-kakak pada senang semua. Dan di situ waktu datang ke studio RCTI, my mom was worried, my dad was very worried banget. Mereka benar-benar cemas, maksudnya cemasnya tuh karena mungkin mikirnya oh aku tuh selama 8 atau sampai 9 tahun berarti aku nggak keluar dari rumah, aku di rumah terus, nggak ada teman, dan mungkin ya pasti orang tua kepikiran gitu bakal ninggalin aku selama di karantina tuh sendiri, bertemu dengan orang-orang baru yang nggak pernah aku kenal sebelumnya. It was hard gitu, itu susah banget, sampai mama nangis gitu, kayak mama nangis gitu, mama benar-benar worry. Tapi di aku sendiri, aku bilang ke diri aku sendiri, dan I always told to myself, mau sampai kapan sih di zona nyaman terus gitu. I think it's my time to get out from my comfort zone, keluar dari zona nyaman aku, berkompetisi, bertemu dengan orang-orang baru, apalagi bertemu dengan 3 juri yang hebat banget. Imagine Chef Arnold, Chef Renata, Chef Juna, gila itu kan, wah itu mah itu kayak menurut aku tuh keren banget gitu, bisa ketemu 3 juri yang keren banget, terus bisa bertemu dengan teman-teman baru gitu kan. Dan mama nangis, tapi aku bilang ke mama, ini waktunya Putri untuk keluar dari zona nyaman, biar Putri punya teman baru. Dan ya, I did it. Aku berhasil untuk keluar dari zona nyaman aku bertemu orang-orang baru. Jadi selama di karantina, it was a big challenge. Walaupun aku masih pendiam kalau di karantina, jujur waktu di audisi itu kan ada berapa peserta, I think there's like 20 orang lebih yang gak aku kenal sama sekali, dan aku sendiri gitu. Itu susah sih, cuman somehow aku selalu bilang ke diri aku kalau aku cuman diem doang, kapan aku maju gitu. Akhirnya pun setiap kali aku ketemu dengan peserta di sebelah aku selalu memberikan diri untuk kenalin diri gitu. Hey kak, namanya siapa gitu. Jadi itu kayak suatu wah gitu, kayak apa ya, I think jujur aku bangga dengan diri sendiri karena berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Karena dari 9 tahun aku gak punya teman, aku kehilangan banyak teman, dan tiba-tiba aku punya teman lagi gitu. Itu wah, itu I was really happy banget waktu itu. Dan video audisi aku trending di YouTube, dan itu langsung banyak banget yang komentar, banyak banget yang nanyain gimana caranya keluar dari zona nyaman. Dan kebetulan juga aku ingin ikut audisi ini, aku ingin mewakili semua korban bully atau kalian yang takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Kita tuh bisa guys, nothing is actually impossible gitu. Kalau itu keinginan kita, itu pasti kita bisa. Kalau kalian punya passion di masak, pasti kalian bisa gitu loh. Dan di situ aku juga pengen nunjukin juga sih, aku kan nggak punya background kulineri ya, aku nggak punya background kulineri, aku cuma belajar masak di rumah dan kadang cuma ikut beberapa cooking class. Dan aku yakin nih peserta juga banyak banget nih yang punya background kulineri, pasti mereka jago-jago. Cuman aku percaya sama diri aku sendiri, kalau aku niat aku pasti bisa gitu loh. Dan yes, aku adalah peserta lulusan kelas 3 SD, aku nggak punya ijazah,
Dan yes, aku masih bisa ikut berkompetisi di MasterChef season 8. Ini adalah kompetisi, mereka nggak ngelihat dari ijazah kita, mereka nggak ngelihat background kita dulu gimana, mereka cuman mau mempunyai kontestan yang bisa masak. Di situ adalah kompetisi. They only see your skill. Mereka nggak ngelihat masa lalu kalian. Mereka nggak lihat ijazah kalian. Mereka cuma mau berkompetisi. Di situ kalian bisa masak, kalian diterima. So, untuk kalian yang mau ikut MasterChef, kalian nggak punya background culinary, yes, kalian bisa ikut MasterChef season 8. Dan aku adalah salah satu orang yang lulusan kelas 3 SD dan aku bisa ikut kompetisi. Untuk keluar dari zona nyaman, yes, aku ingin mewakili juga korban bully seperti yang aku bilang tadi. Karena banyak banget nih, juga banyak yang nanya juga kan ke aku juga. Dan beberapa dari kalian mungkin yang nge-DM aku juga banyak korban bully dan nanyain gimana caranya keluar dari zona nyaman. Dan ada beberapa dari kalian juga masih ada yang takut keluar dari zona nyaman. Dan juga ada yang korban bully ngerasa sendiri, no, you're not alone. Kamu nggak sendiri. Aku juga korban bully. Dan aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman karena keinginan aku. Selama itu passion kalian yang kejarlah itu, kalian pasti bisa untuk keluar dari zona nyaman. Karena banyak korban bully yang mentalnya nggak cukup kuat gitu. Banyak yang akhirnya bunuh diri segala macam karena mental mereka nggak kuat. And I don't want that happen gitu. Dan beberapa tahun ini dan berapa kali masih banyak banget korban bully, banyak orang yang masih ngebully dan itu bad banget, itu nggak bagus banget dan itu bener-bener bullying itu harus dihapus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa yang nggak pernah dibully, yang nggak pernah ngerasain bully dan kalian bilang masa cuma dibully. Bully itu bener-bener parah banget man. Kayak kalian mengecilkan pembulian gitu berarti sama aja kalian adalah pembuli gitu. Because I know exactly how it feels like dibully. Susah banget untuk keluar dari zona nyaman setelah kalian dibully. MasterChef is just not about trying to get out from my comfort zone. Tapi aku juga berharap bisa menginspirasikan beberapa dari kalian maybe yang masih takut untuk keluar dari zona nyaman atau ada yang korban bully dan masih takut untuk keluar. You guys, you can do it gitu. Nothing is impossible. Dan keluar dari zona nyaman is really fun selama itu tuh sesuatu hal yang akan kalian lakuin itu your passion gitu. Misalnya masak, aku udah keluar dari zona nyaman, ikut kompetisi, it's really fun gitu. Dan jujur, aku nggak nyesel untuk keluar dari zona nyaman gitu. Temu banyak teman baru dan mereka bener-bener baik banget sama di karantina. Walaupun ini kompetisi, dari kita adalah saingan, tapi di karantina kita tuh keluarga. Bener-bener di MasterChef ini, I learn a lot. Aku belajar banyak hal banget. Because I know one thing, stranger is a friend that you hasn't met yet. Jadi yang in my mind setiap hari ketemu orang baru, orang yang gak kita kenal itu sebenarnya teman yang belum kita kenal. Sebenarnya kita semua orang bisa jadi teman kita. Selama di karantina, I feel really blessed karena semua kontestan itu benar-benar baik banget. Mereka udah kayak kakak aku sendiri dan kebetulan aku salah satu yang umurnya 18 tahun selama di karantina. Dan bener-bener gila sih, I was very happy. Aku merasa bangga dan gak nyesel untuk keluar dari zona nyaman aku bertemu dengan banyak orang, teman-teman baru. Malah selama di karantina mereka udah kayak keluarga banget. Kayak misalnya aku alergi itu para kontestan tuh langsung kayak pada care banget, kayak nganggep aku tuh kayak adik sendiri. Jadi bener-bener ngerasa kalau aku nggak keluar dari zona nyaman, aku nggak akan tahu ternyata banyak orang yang masih baik di dunia ini. Everyone is not bad. Dan thank God banget sih orang tua aku selalu mengajarkan aku untuk nggak ngebenci orang. Because benci itu tuh buruk banget gitu. Kalau kita ngebenci orang, hidup kita tuh nggak akan peace gitu. Hidup kita tuh nggak akan damai gitu loh. Kayak kebencian is a very bad things in life gitu. Kalau kita nggak bisa memaafkan, sama aja hidup kita tuh nggak akan damai man. Sama like aku dibully, apakah aku memaafkan para orang yang ngebully aku or even my teacher? Yes, aku memaafkan mereka even though mereka nggak minta maaf karena I'm trying to forget. Aku mencoba untuk melupakan hal-hal itu.
Ada beberapa dari kalian yang selalu nanya gitu kayak, masa sih iya lupa sama nama pembuli dan nama gurunya? Jujur, itu nggak bisa terlupakan, man. I remember their name. Tapi aku mencoba untuk melupakan dan memaafkan mereka. Walaupun mereka nggak minta maaf, but I think kalau aku selalu mikirin itu terus, aku nggak bisa maafin mereka dan hidup aku penuh kebencian, dan my life will be fucked up sih, I think. Dan orang tua aku selalu mengajarkan aku untuk memaafkan orang, dan kebencian is really bad. Kebencian itu hanya untuk orang jahat lah pokoknya. I'm trying to not hate anyone gitu, karena kebencian itu pasti hidup kita bakal nggak damai gitu loh. But thank God sih, aku bisa menghilangkan rasa kebencian itu, dan sekarang my life is getting better, like really getting better banget. Bertemu banyak orang, dan aku mau makasih juga buat kalian semua yang udah support, dan aku baca komen kalian, salah satu juga yang udah nyemangatin aku, dan itu tuh bener-bener nyemangatin aku banget gitu loh, kayak membuat aku ngerasa kayak membuat aku jadi lebih kayak, wah gue harus bisa karena banyak banget ternyata orang yang masih sayang sama Putri gitu. There's a lot of people love me, dan ternyata nggak semua orang tuh jahat. That what I realized. Jadi semenjak aku dibully, I always thought that semenjak aku dibully, aku selalu ngerasa semua orang tuh jahat. Ternyata there's still a lot of good people in this world. Ternyata masih banyak banget. Dan aku mau kasih sama kalian semua yang udah nyupport aku dari aku audisi sampai sekarang di galeri. Makasih udah nyupport aku. Sorry if I let you guys down dari beberapa galeri ini. Mungkin aku sering masuk pressure test, maybe. I'm sorry that I let you down, but I'm trying to do my best. I just do hope video ini bisa menginspirasikan orang dan bisa ngebantu mungkin beberapa dari kalian ini keluar dari zona nyaman. Makasih udah nemenin Putri dari audisi sampai sekarang galeri. It was a crazy banget sih, kayak sampai dapat supporter yang banyak banget kayak itu. I don't really realize that. It's crazy how there's still a lot of good people, nice people in the world. Mungkin kalau dari kalian ada yang ngerasa semua orang tuh jahat, well, you guys have to try to get out from your comfort zone. Karena di dunia ini nggak semua orang tuh jahat, masih banyak orang yang baik di dunia ini. Guys, thank you udah nonton. Aku cuma berharap video ini bisa menginspirasikan beberapa dari kalian, mungkin yang masih takut keluar dari zona nyaman, and I do hope video ini bisa ngebantu. Dan jangan lupa subscribe and like, karena aku bakal share resep-resep aku di YouTube channel ini. Bye!